Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Zulkarnain, mahasiswa semester 5 Universitas Bandara Soekarjo, akan mempresentasikan salah satu mata kuliah belajar mandiri yang diampu oleh Bapak Galih Pranowo MPD yang bertemakan rancangan model pembelajaran mandiri untuk sekolah dasar, yang mana pembelajaran tersebut menggunakan metode Kumon. Kali ini dalam pembelajaran mandiri dengan menggunakan metode Kumon akan ada beberapa pembahasan. Di antaranya yang pertama, rancangan model pembelajaran mandiri. Yang kedua, rancangan pembelajaran mandiri berdasarkan karakteristik siswa. Yang ketiga, teori belajar kognitivisme. Yang keempat, media dan sumber belajar yang digunakan. Dan yang kelima, langkah-langkah yang harus dilakukan siswa. Yang pertama, rancangan model pembelajaran mandiri. Pembelajaran model Kumon merupakan suatu metode atau model pembelajaran yang diterapkan untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik di kelas dengan memberikan soal-soal yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, dimulai dari tingkat soal yang dapat dikerjakan secara mudah sampai ke tingkat yang sulit. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang rancangan pembelajaran mandiri berdasarkan karakteristik siswa. Nah, dalam rancangan pembelajaran mandiri kali ini, yaitu pada tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, meliputi 1. Tingkat sensori motor pada umur 0 sampai 2 tahun. Nah, yang kedua, tingkat praoperasional pada umur 2 tahun sampai 7 tahun. Terus yang ketiga, tingkat operasional konkret pada umur 7 tahun sampai 11 tahun. Ini dijelaskan kecakapan kognitif anak adalah yang pertama, kombinasivitas atau klasifikasi. Yang kedua, reversibilitas. Yang ketiga, asosiativitas. Yang keempat, identitas. Dan yang terakhir, seriasi. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tingkat operasi formal pada umur 11 sampai 15 tahun. Lalu di pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori belajar yang digunakan kognitivisme. Nah, jadi istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya adalah mengerti. Pengertian luasnya kognisi adalah perolehan. Ya. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Secara umum, teori belajar menurut Piaget terdiri dari unsur yang berupa fase-fase, yaitu diantaranya asimilasi, akomodasi, dan organisasi.
Lalu di sini dijelaskan atau yang keempat tentang media dan sumber belajar yang digunakan. Nah, dalam model pembelajaran Kumon di sini apa sih media dan sumber belajar yang digunakan? Yang pertama yaitu yang dibutuhkan adalah bahan pelajaran atau bahan ajar yang merupakan di sini berupa lembar kerja yang di situ disusun sedemikian rupa secara sistematis dan small step atau langkah kecil. Jadi medianya itu bahan ajar yang di situ isi dari bahan ajarnya berupa lembar kerja. Di situ untuk mengetahui tahapan siswa yang di situ untuk pengelompokan siswa agar tahu tingkat kecerdasan siswa tersebut. Nah, di sini tingkat penyusunannya secara sistematis dan di situ mulai dari langkah-langkah yang terkecil. Jadi mulai hal yang lebih mudah terlebih dahulu, nanti berlanjut sampai ke tingkat yang lebih sulit. Dan yang kedua, materi pelajaran. Nah, di situ medianya yaitu materi pelajaran di situ untuk sebagai tes penempatan. Jadi dalam model pembelajaran Kumon kali ini di situ adanya tes diperlukan agar kita mengetahui tingkat kecerdasan anak atau di situ tahu anak itu sudah mampu apa belum untuk menempatkan dirinya bertempat pada suatu kelas yang sudah diujikan. Jadi misal di situ diberikan beberapa tes di situ misal matematika atau bahasa Inggris, tingkat kecerdasan anak pasti berbeda-beda sehingga ketika dilakukan pengetesan antara anak yang satu dengan yang lain itu dia akan terlihat atau tahu dia itu layak untuk menempati kelas yang mana. Pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan siswa. Jadi dalam pembelajaran model Kumon, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa? Yang pertama, siswa mulai belajar dari bagian yang mudah. Jadi agar siswa itu tidak kesulitan, belajarnya dari yang mudah terlebih dahulu. Yang kedua, pembimbing membuat perkiraan belajar siswa secara perseorangan. Jadi pembimbingnya siswa di situ sudah membuat perkiraan atau konsep untuk belajar siswa. Di situ yang ditujukan untuk perseorangan, tidak boleh kelompok. Jadi per siswa, per satu orang siswa itu sudah ada pembimbingnya masing-masing atau misal satu pembimbing di situ sudah mempunyai target untuk setiap siswanya. Nah, jadi sudah memperkirakan untuk setiap siswa belajarnya itu seperti apa nanti sudah diperkirakan. Nah, jadi di situ pembimbingnya betul-betul memikirkan perkiraan belajar siswa yang digunakan untuk perseorangan. Yang ketiga yaitu siswa mengerjakan PR setiap hari. Jadi selain pembimbing membuatkan perkiraan belajar, juga membuatkan PR untuk siswanya. Nah, agar di situ siswanya terus berlatih atau terus mengerjakan PR setiap harinya. Yang keempat, kecepatan dan ketelitian adalah faktor penting dalam memajukan lembar kerja. Nah, yang keempat di sini siswa dituntut supaya mempunyai kecepatan dan ketelitian. Di sini juga termasuk faktor yang sangat penting agar di situ lembar kerjanya segera terkumpulkan dan segera mendapatkan nilai. Yang kelima, pembimbing
mengamati dan memberikan bimbingan secara perseorangan kepada setiap anak. Jadi setiap anak itu harus diperhatikan oleh pembimbingnya, harus benar-benar mengamati dan membimbing setiap anak peserta didiknya. Yang keenam, siswa mencari dan membetulkan kesalahan secara mandiri. Nah, di situ ketika pembimbing mengamati dan memberikan bimbingan, juga di situ mengkoreksi kesalahan siswa, menunjukkannya, lalu siswa itu mencari dan membetulkannya kesalahannya secara mandiri. Jadi pembimbingnya di situ tidak boleh menunjukkan atau membantu menjawab kesalahannya seorang siswa. Jadi di situ siswa benar-benar membetulkannya harus secara mandiri. Yang ketujuh, pembimbing selalu memotivasi dan menghargai hasil belajar siswa. Nah, ini tugas pembimbing juga, selalu dimotivasi. Jadi ketika siswanya melakukan kesalahan dalam proses pengerjaan lembar kerja, di situ juga memotivasi dan menghargai hasil dari belajarnya siswa tersebut, sehingga siswa benar-benar merasa tergugah atau merasa semangat karena motivasi dari pembimbingnya. Yang kedelapan, itu pembimbing dan siswa bersama-sama mendiskusikan target belajar. Nah, di sini pembimbing dan siswa juga harus mendiskusikan, mempunyai target belajar. Misal sekarang hari ini belajar penjumlahan yang di situ angka 1 sampai 100. Besok kalau hari ini lancar, besok sudah mempunyai target. Oh, besok sudah mulai angka 100 sampai ribuan. Jadi benar-benar didiskusikan sehingga pembimbing dan siswa itu sama-sama berkolaborasi agar tujuan dari target belajar bisa tercapai. Yang nomor 9, yaitu siswa mengerjakan lembar kerja secara mandiri dengan mengikuti contoh soal. Nah, di situ siswa dituntut atau dipersilahkan mengerjakan lembar kerja secara mandiri, tidak boleh dibantu oleh pembimbingnya. Dan di situ juga diberikan contoh soal. Contoh soal juga untuk memudahkan siswanya untuk mengerjakan lembar kerja. Yang terakhir nomor 10, yaitu pembimbing selalu memotivasi siswa untuk belajar di atas tingkatan kelasnya. Selain tugas-tugas pembimbing, selain memotivasi, selain di situ mengamati dan memberikan bimbingan dan menghargai belajar siswa, juga pembimbing harus memotivasi tingkatan kelasnya siswa tersebut. Jadi misal tingkatan seorang siswa dengan siswa yang lain itu berbeda, jadi seorang pembimbing harus selalu memotivasi. Jadi tidak boleh di situ menjatuhkan salah satu siswanya karena tingkatannya lebih rendah dibanding siswa yang lain, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar dimotivasi agar siswanya mau bersabar pada tingkatan kelasnya, sehingga dia akan berusaha ingin menempuh atau ingin di situ melampaui batas teman-teman yang sudah berada di tingkatan yang paling atas. Sekian, terima kasih. Sedikit dari presentasi saya, mungkin ada kurang lebihnya, ada salah kata, ada kekurangan atau tidak lancarnya dalam saya mempresentasikan
hasil PPT dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.